Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan terkait dengan bagaimana UNESA nonaktifkan terduga pelaku objektifikasi seksual dari kegiatan kampus. Dan sudah hadir di ujung telepon Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah, MAG. Wawancara Pro 3. Selamat pagi, Prof. Mutimatul Faidah. Selamat pagi, Mbak. Iya, saya manggilnya enaknya apa nih, Bu? Bu Mutim boleh. Bu Mutim, ya. Bu Mutim, terkait dengan kasus terakhir ya yang kami dapat dan update-nya sejauh ini seperti apa sih, Bu? Perkembangannya mungkin boleh dari situ dulu. Iya, jadi karena memang ini ada kasus berawal dari perbincangan percakapan di WA Group gitu ya, yang kemudian ada narasi atau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga kemudian ini bisa memicu dari korban speak up ya, dan tidak terima begitu, sehingga dari case WA Group yang ramai, yang di situ ada nuansa sensualitas ya kepada korban, akhirnya kemudian UNESA melakukan tindakan cepat begitu dengan menginvestigasi ya, melakukan pendalaman kasus ini, sehingga kemudian ada 6 terlapor begitu yang daripada dalam WA Group ada 6 anak ya, ada 6 mahasiswa yang ada di WA Group ini, kemudian mereka saat ini dinonaktifkan sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, bahwa untuk menjamin proses tertangani dengan baik ya, baik pelaku itu bisa Ini sudah menjadi pelaku ya, mohon maaf Bu Mutim. Apa terduga pelaku? Ya. Terlapor. Masih terduga pelaku ya? Iya. Agar terlapor ini bisa menjalani proses, maka kemudian dilakukan penonaktifan begitu. Terlapor ini penonaktifan, termasuk juga untuk memberikan jaminan keamanan dan juga ruang yang aman juga bagi korban begitu. Jadi penonaktifan ini berfungsi untuk 2 hal, baik untuk terlapor dia bisa mengikuti proses begitu dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagi korban tentunya ini memberikan jaminan keamanan, termasuk juga memberikan keyakinan bahwa UNESA serius konsen terhadap isu ini begitu, dan akan mengawal, menyelesaikan, menangani sesuai mekanisme yang Oke, ini berarti masih prosedur administrasi ya, belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh UNESA? Saat ini investigasi ya, betul, investigasi, kemudian dilakukan psikotes kemarin, asesmen psikologis kepada terlapor begitu, dan insya Allah segera akan mengerucut kepada simpulan dan rekomendasi. Karena kalau kita mengikuti prosedur penanganan kan diawali dari adanya pelaporan ya, adanya case, kemudian dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian pemanggilan, dan ini sudah dilakukan pemanggilan bagi kepada terlapor, kepada saksi, dan juga pendampingan korban, termasuk juga kita pemanggilan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak-anak mereka. Kemudian juga sudah dilakukan psikotes begitu, asesmen psikologis, dan hasil dari apa yang sudah kita dapatkan pada tahap investigasi akan mengerucut pada penyusunan simpulan dan rekomendasi berupa sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kepada anak-anak ini gitu. Baik, Bu Mutim, kalau dilihat kan kemarin jumlah korban yang terdata ada 26 orang dan terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 dosen perempuan. Benar demikian, dan apakah ada perkembangan terkini? Sejauh itu begitu adanya. Jadi ini kan WA Group begitu ya, yang di WA Group 6 anak ini kemudian mereka melakukan objektifikasi ya terhadap teman-temannya begitu, memberikan pandangan-pandangan, komentar-komentar begitu ya, yang itu bernada sensual kepada teman-teman lainnya, sehingga ini kan tidak bisa dibiarkan begitu. Tentunya ini masuk pada kekerasan verbal ya Mbak ya, pada masuk kategori kekerasan verbal yang ini harus kita lakukan penanganan begitu. Oke, nah terkait dengan proteksi di ruang digital juga ya, supaya informasi ini kemudian tidak menjadi viral, dengan melindungi para, kita bisa bilang, korban begitu ya. Bagaimana nih hal-hal yang berbau screenshot, kemudian juga informasi-informasi yang belum terverifikasi, atau mencegah dampak-dampak psikologis lanjutan dari bisa kita bilang cyberbullying, mungkin Bu Mutim?
Oke, bisa masuk kategori begitu. Ya, silakan. Jadi kita korban otomatis kami langsung melakukan pendampingan kepada korban. Kami ada WA grup korban ya. Kami juga memberikan kepastian bahwa permasalahan ini tertangani dengan menyampaikan update penanganan yang sudah kami lakukan. Kemudian kami juga ada tim psikolog yang siap untuk menerima tempat mereka untuk sharing begitu. Sehingga so far untuk korban saat ini sudah terkondisikan dengan baik begitu. Dan mereka mendapatkan tempat ruang ketika mereka mau sharing, mau cerita, mau menyampaikan kondisinya. Tapi so far terkondisikan dengan baik, ya, artinya dalam keadaan baik begitu ya, terdampingi dengan baik begitu untuk korban. Kemudian memang begini. Kami selalu menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan itu kan ada pada wilayah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sehingga kami apresiasi kepada RRI begitu ya, yang meminta informasi atau menggali penjelasan permasalahan ini dari Satgas langsung begitu. Okay. Karena lembaga memberikan kepercayaan penuh kepada Satgas PPK yang di dalamnya direktorat itu ada di Satgas itu ada di dalam Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis begitu, sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid karena penanganan memang ada pada Satgas PPK begitu Kakak. Oke, Bu Mutim, ini untuk pendampingan terhadap para korban juga masih dilakukankah saat ini? Betul, kami ada WA group begitu tadi ya. Kemudian kami juga karena di Direktorat PPIS itu kan kami memiliki 2 subdit ya. Yang pertama subdit pencegahan penanganan kekerasan Satgas, dan yang kedua adalah subdit mitigasi crisis center. Yang mitigasi crisis center ini adalah pusat konseling di dalamnya. Oke, tugasnya berbeda ya dari 2 subdit ini ya. Sehingga di dalam penanganan direktorat ini otomatis ada yang bagian menangani case-nya dan ada yang di dalam Satgas itu tim yang secara spesifik untuk penguatan kesehatan mental dan pendampingan. Begitu. Oke, dari informasi terlapor juga ada yang kemudian diteruskan kepada pihak aparat hukum misalnya? Karena permasalahan ini korban tidak menginginkan bahwa ini diproses secara hukum, tetapi ada pada wilayah administratif kampus begitu ya, jadi pelecehan verbal ya, verbal ini untuk penanganannya ditangani kampus, dan korban mempercayakan sepenuhnya bahwa kampus tegak lurus, kampus tepat untuk proses penanganan sesuai dengan aturan Permendikbud 55, maka mereka mempercayakan ini kepada kampus ya, tidak ke penegak hukum. Jadi tidak ada perpanjangan kasus, bisa kita bilang seperti itu begitu ya, artinya diselesaikan langsung oleh kampus dan kekeluargaan. Begitu yang dimaksud Bu Mutim? Bukan kekeluargaan ya, bukan kekeluargaan, karena memang begini. Ya, mungkin boleh diluruskan secara narasinya ya, supaya juga di publik menjadi clear. Menjadi kris. Ya, jadi ini kan di perguruan tinggi itu kan ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang itu menyempurnakan Permendikbud tahun 30 tahun 2021 yang hanya masalah kekerasan seksual ya. Kemudian Permendikbud 55 tahun 2024 ini berbicara tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di situ kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ya, perundungan begitu, dan kebijakan yang mengandung kekerasan begitu. Nah, case ini masuk kategori kekerasan verbal ya, masuk kekerasan yang verbal yang difasilitasi oleh digital begitu. Nah, kemudian proses penanganannya adalah ada pada perguruan tinggi begitu, ketika memang korban tidak meminta bahwa permasalahan ini dilanjutkan pada proses hukum di aparat begitu. Kami juga sangat baik komunikasi atau kerjasama dengan Polda, Polrestabes gitu. Dan sejauh ini Polda dan Polrestabes mengetahui kasus ini, dan kemudian melihat bahwa perkembangan penanganan so far sudah sesuai begitu ya dengan mekanisme, ada proses investigasi, ada proses pemanggilan saksi, pemanggilan terlapor, kemudian pendampingan korban, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti begitu, dan mekanisme itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memang ini menjadi wilayah kampus begitu. Baik, kalau jadi, begitu. Bukan kekeluargaan ya, tapi ada mekanisme yang dibenarkan begitu sesuai Permendikbud, dan itulah yang kemudian menjadi pijakan kami di dalam menangani permasalahan. Oke, kasus ini kan juga kemudian sempat ramai dibicarakan di medsos ya, Bu Mutim ya. Nah, untuk bisa menjaga situasi di kampus ya, terjadi hal-hal yang seperti ini karena memang ranahnya adalah ranah di ruang digital.
Apakah ada himbauan ataupun juga ada pesan-pesan khusus atau mungkin literasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di UNESA? Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi di UNESA itu sebenarnya ada kurikulum yang sangat responsif terhadap perkembangan digital saat ini ya. Ada mata kuliah literasi digital yang itu wajib dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di semester 1 semester 2. Ini kami tentunya akan penguatan pada materi literasi digital ini terhadap isu-isu saat ini. Itu yang pertama bicara kurikulum ya. Jadi kita pendekatannya yang pertama adalah sesuai kurikulum, yang kedua adalah non kurikulum. Kalau kurikulum jadi kita penguatan kembali untuk mata kuliah literasi digital. Kemudian yang kedua adalah forum-forum diskusi, edukasi, kemudian juga infografis, leaflet, bagaimana kemudian etika komunikasi di WhatsApp group gitu ya, di etika komunikasi di grup begitu secara digital. Jadi ini sudah kami gulirkan sehingga memang ini menjadi pemahaman umum adik-adik semua bahwa memang ruang digital itu harus menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semuanya. Walaupun mungkin itu dalam grup yang private gitu ya. Jadi itu kan ada di dalam grup private hanya 6 orang, tapi bukan kemudian berarti ketika ada di grup yang private boleh melakukan komentar-komentar seksis begitu kepada orang-orang yang di luar grup begitu. Itu kan sama tidak etis begitu. Sehingga kemudian memang kami akan penguatan pada etika digital baik mahasiswa maupun juga aktivitas akademika secara keseluruhan melalui kurikulum maupun non kurikulum. Nah, kurikulum kami penguatan kepada mahasiswa, kepada program-program. Sebenarnya kami ada program untuk seluruh mahasiswa melalui BEM, melalui HMP. Kemarin kami juga kumpul bersama teman-teman BEM, HMP, BEM, DPM ya, se-UNESA untuk juga mengawal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bersama-sama organisasi kemahasiswaan juga penguatan begitu ya, penguatan bagaimana beretika secara digital baik di ruang grup atau di ruang-ruang platform digital lainnya gitu, untuk menghindari atau tidak melakukan begitu ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu Kak. Oke. Ketika kurikulum ini sebenarnya sudah lama atau baru-baru saja sejak awal, Bu Mutim? Jadi kalau yang kurikulum ada literasi digital itu UNESA sudah beberapa tahun ini begitu ya. Jadi sudah lama, jadinya sejak era digital ya, sejak pandemi gitu ya, bahwa kemudian perlunya penguatan literasi digital, kita siapkan sebenarnya materi itu begitu. Nah, ini kan memang anak-anak berproses begitu ya, Mbak ya. Tampaknya perlu selain mata kuliah literasi digital juga bagaimana aman berdigital memang perlu kita masifkan dalam forum-forum di luar kurikulum, baik merupakan pelatihan, workshop, diskusi-diskusi secara intensif melalui BEM, ya, DPM, Hima Prodi, dan forum-forum yang kita laksanakan begitu oleh Direktorat PPIS dan juga oleh Satgas. Sebenarnya kami sudah melakukan itu semua. Tentunya akan dengan case ini menjadi bahan kami untuk semakin mencari pola-pola terbaik begitu ya, sehingga itu bisa tersampaikan. Baik, kalau begitu. Produktivitas begitu kan. Iya, Bu Mutim, secara umum ini kan mungkin terjadi di UNESA, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi di beberapa tempat-tempat lain dan banyak korban yang belum berani untuk speak up. Apa yang menjadi pesan-pesan? Bagaimana caranya supaya kita membuat zona yang nyaman jika memang ada korban yang punya persoalan yang sama, kemudian khawatir ya untuk harus speak up begitu. Apa yang harus dilakukan? Terutama ini kan dukungan dari orang-orang sekitar menjadi sangat penting. Ya, terima kasih Kak. Jadi kami selalu mengkampanyekan bahwa ruang aman itu tidak hanya ruang aman di kampus dalam fisik ya, secara lingkungan, tapi ruang aman secara digital. Begitu ya. Kami selalu punya tagar yang kami sampaikan bahwa UNESA itu aman kampusnya, sehat aktivitasnya. Jadi untuk menjadi aktivitasnya sehat tentunya menjamin ruang yang aman begitu. Nah, hotline kami terbuka 24 jam. Begitu ya, hotline baik itu hotline Satgas PPK, di mana ketika teman-teman merasa atau menemukan hal yang tidak menyenangkan mereka dapatkan, mereka bisa langsung kontak dengan hotline kami yang kemudian
yang akan kami jawab begitu. Kami juga ada IG Satgas PPK yang itu bisa di-follow. Kemudian di situ juga ada form yang teman-teman bisa mengisi. Sebenarnya ruang-ruang untuk menyampaikan aduan itu welcome, dan kami menjamin bahwa setiap laporan akan tertangani sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, dan akan kita kawal begitu. Kami tidak punya tidak ada kemudian no justice, tidak. Ya, bahwa setiap ada laporan maka akan kami tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, akan kami jamin bahwa korban dalam keadaan aman begitu. Kenapa? Karena kami ada SOP ya, kami ada SOP penanganan, SOP pendampingan, termasuk juga tidak akan mempertemukan antara korban dengan terlapor begitu. Jadi ada kode etik yang kami junjung tinggi sebagai tim di Satgas PPK. Begitu Kak. Oke. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat umum begitu ya, bahwa kita memang perlu sama-sama menghargai pribadi orang lain begitu, harkat dan martabat manusia. Tidak boleh ada body shaming atau narasi-narasi seksis, narasi-narasi yang bernuansa seksual, rasis atau kekerasan. Mari kita kemudian wujudkan satu ruang, baik ruang digital maupun ruang offline itu secara aman, nyaman, tempat tumbuh berkembang bersama-sama, karena kita yakin bahwa kita ingin mewujudkan Indonesia yang aman untuk semua, kampus yang ramah, kampus yang aman, kampus tempat tumbuh berkembang generasi hebat Indonesia. Begitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kasus-kasus seperti ini, objektifikasi seksual, dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Sukses selalu Kakak, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Dr. Mutimatul Faida MAG yang merupakan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, dan kasus ini kemudian sudah ditangani, pendampingan psikologis juga dilakukan, dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia.